Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan mata pelajaran matematika. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas perkalian skalar antara dua vektor dan perkalian vektor antara dua vektor. Sebelum mulai belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga dimudahkan dalam memahami dan menerima pemahaman dengan baik. Berdoa. Oke, yang pertama adalah perkalian skalar antara dua vektor. Ada dua rumus. Yang pertama, jika diketahui sudutnya atau kan, jika yang ditanya adalah perkaliannya saja, maka rumusnya adalah A1 dikali B1 ditambah A2 kali B2 ditambah A3 dikali B3. Atau ini merupakan I dengan I, J dengan J, K dengan K gitu. Nah, contohnya misal ada vektor P dan vektor Q. Yang ditanya adalah perkalian vektor skalar. Untuk skalar pokoknya dia menggunakan titik atau dibacanya dot. Vektor P dot vektor Q. Kita bahas. Ini berarti yang ditanya adalah perkaliannya, maka kita bisa menggunakan rumus yang kedua yang ini. Nah, sekarang vektor P dot vektor Q sama dengan A1 B1. Berarti kita kumpulin nih yang sama-sama I, yang sama-sama J, yang sama-sama K. Pertama dari I dulu. Yang P 2 dikali yang Q, I-nya nggak ada di depannya, berarti dia bernilai 1. 2 dikali 1. Ditambah. Sekarang yang J. J yang P 5. Dikali J yang Q minus 3. Ditambah yang K. K yang P depannya nggak ada, berarti dia dianggap 1. Dikali Q. K-nya bernilai 4, berarti 1 dikali 4. Sama dengan 2 kali 1, 2. 5 kali min 3 plus kali min, 5 kali 3, 15. Ditambah 1 kali 4, 4. Maka dijumlah sama dengan 2 dikurang 15. Ini utangnya 15. Dibayarnya 2. Berarti masih ada min 13. Ini ke sini min 13. Nah, sekarang ini ke sini. Utangnya 13, dibayarnya 4. Berarti sama dengan masih ada utang kan? Utangnya min 9. Jadi vektor P dot vektor Q hasilnya sama dengan min 9. Untuk yang perkalian skalar ini, dia tidak ada IJK-nya. Kenapa? Karena skalar itu kan artinya hanya punya nilai tanpa arah. Makanya IJK-nya dia hilang ketika sudah masuk kepada perkalian. Nah, seperti itu ya. Jadi nanti hasil akhirnya itu udah nggak ada. Dia di sini udah nggak ada I, J, atau K. Jadi langsung nilai. Contoh nomor 2. Ada vektor A, vektor B. Jika vektor A dikali vektor B sama dengan 17. Nah, ini perkalian vektornya sudah diketahui. Berapa nilai X? Nah, kan di sini tengah-tengah ada X ya. Maka nilai X yang ditanya, bukan hasil dari perkaliannya. Karena hasil perkaliannya ini sudah diketahui. Nah, maka pertama bagaimana caranya? Rumusnya pertama kan A
vektor A dikali vektor B sama dengan, pertama dari I, 3 dikali yang B, X kan, dikali X, ditambah yang J. J yang A adalah 1 dikali J yang B minus 4. Ditambah sekarang yang K. K yang pertama yang di A minus 2. Dikali dengan yang B adalah minus 3. Nah, tadi kan perkalian vektor A dikali vektor B sudah ada nih. Berapa hasilnya? 17. Jadi kita ganti di sini. Jadi 17 sama dengan 3 kali X berarti 3X. 1 dikali min 4. Plus kali min hasilnya min. Jadi min 1 kali 4, 4. Min kali min plus 2 kali 3, 6. Berarti di sini plus 6. 17 sama dengan 3X min 4 plus 6. Hutangnya 4, dibayarnya 6. Berarti masih ada sisa 2. Jadi plus 2. Nah, ini kita kumpulin. X dengan X kumpulin jadi 1. Yang nggak punya X juga kumpulin jadi 1. Di sini 17 nggak punya X. Berarti tulis 17. Kita cari lagi yang nggak ada X-nya di sini. Di sebelah kanan adalah 2. Berarti kita pindahkan ruas ke sini. Kalau pindah berarti dia berubah tanda. Di sini plus karena dia pindah ke kiri jadi minus. Minus 2 sama dengan 3X. X-nya nggak ada lagi kan, berarti ya udah tetap 3X. Nah, ini sekarang kita jumlahkan atau kita kurangi. 17 dikurang 2 sama dengan 15. Sama dengan 3X. Maka X bisa didapat dari X sama dengan 15 dibagi 3. X sama dengan, kan ini X-nya ada di sebelah kanan. Berarti yang duluan ditulis adalah yang sebelah kiri. 15 dibagi 3. X sama dengan 15 bagi 3 sama dengan 5. Maka nilai X adalah 5. Yang kedua yaitu perkalian vektor antara dua vektor. Nah, ini karena dia perkalian vektor, vektor itu artinya dia punya nilai dan arah. Makanya kenapa dia hasilnya itu masih ada I, J, dan K. Nah, ini untuk rumusnya. X ini atau perkalian ini dibacanya cross. Vektor A cross vektor B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali sin theta. Untuk mencari hasil perkalian vektor ini, vektor A cross vektor B, pertama kita tentukan plus minusnya. Pertama, ini aja. Yang I adalah nilainya plus, yang J nilainya min, yang K nilainya plus. Plus minus ini berguna untuk pada tanda di sini. Ini kan I ini depannya plus. Ini J depannya minus. Kayak di sini dia tandanya minus bukan plus, ya kan? Sekarang yang K yang terakhir adalah tandanya plus, maka di sini adalah tandanya plus. Kalau misalkan skalar tadi kan, perkalian skalar itu semuanya plus.
Sedangkan untuk perkalian vektor kita tentukan dari sini. Plus, minus, plus. Plus, minus, plus. Seperti itu. Ini udah ketentuan tetap. Udah kayak dari I. I ini di sini plus kan. Makanya dia di sini nggak ada tanda. Berarti dia emang plus di sini. Jika yang kita cari adalah I duluan, maka kita harus pakai bantuan ini. I itu kita tutup. Nah, I kita tutup, maka sisanya adalah J dan K. Sisa J dan K ini kita kalikan. Ini pakai cara matriks. Ada di materi kelas 10 semester kedua. Nah, ini kita kalikan silang ke sini. A2 dikali ke B3. Kan? A2 dikali B3. Dikurang, nah dia selalu dikurang di sini. Di dalam kurungnya ya, ingat. Di dalam kurungnya ini dia selalu dikurang. Dikurang dengan perkalian silang yang kedua. Yang ini. B2 dikali B3. Atau B2 dikali A3 atau mau A3 dikali B2 itu boleh sama. Di sini ditulisnya vektornya adalah I. Kemudian kita cari yang J. Nah, kita cari yang J berarti J-nya kita tutup. J-nya kita tutup sini. Berarti adanya I dan K. Kemudian tandanya, tanda di sini. Tanda di sini adalah minus kan? Plus, minus. Nah, di sini kita taruh minus. Sebelum ada tanda kurungan, kita taruh tanda minus. Kemudian kita kalikan. Ini, A1 dikali ke B3. A1 kali B3. Dikurang silangan yang kedua. Yaitu B1 dikali A3. Vektornya adalah J. Selanjutnya adalah yang K. Yang K berarti K-nya kita tutup. K-nya kita tutup. Kemudian perkaliannya, oh ya, di sini tandanya plus kan. Plus minus terakhir K itu adalah plus. K-nya udah ditutup, kita perkaliannya. Perkalian silangnya A1 dikali ke B2. A1 kali B2 dikurang perkalian 1. B1 dikali A2. Vektornya adalah K. Seperti itu. Nah, kita masuk ke contoh soal. Vektor A dan vektor B. Tentukan vektor A cross vektor B. Pertama dibuat I, J, dan K. Angka-angkanya 2, 5, min 3. 2, 5, min 3. Kemudian yang B 5, 3, 2. Nah, yang ini plus, minus, plus. Sama dengan plus duluan kan. Nah, kita mulai dari I. I-nya berarti kita tutup. I-nya kita tutup. Nih, anggap aja nih angkanya nggak kelihatan ya. Abaikan aja itu. Anggap aja ini ketutup semua. Nah, sekarang kita perkaliannya. Perkaliannya 5 dikali ke 2. Berarti di sini terus min 3 dikali ke 3. Bisa kita tulis 5 dikali 2 dikurang dengan min 3 dikali 3. Atau mau tulis 3 dulu baru min 3 itu boleh, sama aja. I. Kemudian lanjut di sini plus berarti setelahnya adalah tanda
minus. Berarti di sini minus. Buka kurung. Sekarang yang J, berarti J-nya yang ditutup. J-nya ditutup. Terus kita perkaliannya 2 dikali ke 2. Min 3-nya dikali ke 5. Maka bisa kita tulis 2 dikali 2 dikurang min 3 dikali 5. Tutup kurung. Vektornya adalah J. Kemudian, habis itu tandanya kemudian untuk ke K tandanya plus. Di sini plus. Plus buka kurung. Baru kita cari perkaliannya. Karena yang dicari K, berarti yang ditutup adalah K. Nah, K-nya ditutup. Berarti cari perkaliannya. 2 dikali ke 3, 5 dikali ke 5. Kita tulis. Jadi 2 dikali 3 dikurang 5 kali 5. Vektornya adalah K. Sama dengan 5 kali 2, 10. Min kali min plus. Berarti dia berubah jadi plus. 3 kali 3, 9. Vektornya adalah I. Dikurang 2 kali 2, 4. Min ketemu min jadi plus. 3 kali 5, 15. Vektornya adalah J. Ditambah 2 kali 3, 6. Dikurang 5 kali 5, 25. Vektornya adalah K. Sama dengan 10 tambah 9, 19 I. Dikurang 4 tambah 19, 4 tambah 15, 19 J. Enam dikurang 25. Banyakan utang. Utangnya 25, bayarnya 6. Berarti hasilnya minus. Minus 19 K. Nah, sudah hasilnya sampai di sini. Berarti hasilnya adalah 19I min 19J min 19K. Nah, terus kenapa di sini langsung plus? Kan tadi tanda di sini kan plus ya. Terus di sini tadi 6 dikurang 25. Utangnya 25, bayarnya 6. Berarti masih ada utang. Nah, min kali min plus kali min hasilnya adalah min kan? Maka di sini langsung aja taruh minus. Jadi hasilnya minus 19 K. Selanjutnya yaitu sudut antara dua vektor. Sudut antara dua vektor rumusnya adalah ini. Cos theta sama dengan vektor A dikali vektor B dibagi panjang vektor A dikali panjang vektor B. Langsung kita kepada contoh. Diketahui ada vektor P dan vektor Q. Yang ditanya adalah besarnya sudut antara P dan Q. Pertama, kita cari
panjang vektornya dulu. Panjang vektor P sama dengan, gimana cara cari panjang vektor? Akar, kemudian angka-angkanya dipangkatkan. Yang P dulu, yang I ada 2. 2I berarti 2 pangkat 2 ditambah yang J-nya 5. 5 pangkat 2 ditambah yang K-nya 3. 3 pangkat 2 sama dengan akar 2 pangkat 2 4 ditambah 5 pangkat 2 5 kali 5 25 ditambah 3 pangkat 2 3 kali 3 9 sama dengan akar 4 tambah 25 29. 29 tambah 9 38 ya. 38. Akar 38. Kemudian selanjutnya kita cari panjang vektor Q. Sama dengan akar Q-nya. Yang pertama dari I 3. 3 pangkat 2 ditambah J-nya minus 2. Minus 2 pangkat 2 ditambah K-nya minus 5. Minus 5 pangkat 2 sama dengan akar 3 pangkat 2 3 kali 3 9 ditambah minus 2 pangkat 2 berarti min 2 kali min 2. Min kali min plus 2 kali 2 4 jadi plus 4 ditambah minus 5 pangkat 2. Pokoknya kalau misalkan pangkatnya adalah genap, di sini tandanya adalah minus angkanya, maka dia hasilnya plus. Jadi minus 5 pangkat 2 hasilnya plus 25. Sama dengan akar 9 tambah 4 13, 13 tambah 25 38. Udah ada panjang vektor P dan panjang vektor Q. Sekarang kita cari perkaliannya. Perkalian vektor P dot vektor Q sama dengan kita kali-kaliin. Yang I dikali dengan yang I. Yang pertama ada 2 dikali ke 3. 2 kali 3. Ditambah yang J 5 dikali minus 2. 5 dikali minus 2. Ditambah perkalian yang K-nya. 3 dikali minus 5. 3 dikali minus 5. Sama dengan 2 kali 3, 6. Ditambah 5 kali min 2. Plus kali min hasilnya min. Min 10. Ditambah 3 kali min 5. Plus kali min hasilnya min. 3 kali 5, 3 kali 5, 15. Sama dengan 6 dikurang 10, 4. Min 4. Min 4 tambah min 15. Jadi min 19. Nah, sekarang kita
langsung cari sudutnya. Cos theta sama dengan, ini perkaliannya hasilnya tadi min 19 dibagi panjang vektornya yang P pertama adalah 38 akar 38 dikali vektor yang Q akar 38 juga. Sama dengan min 19 per akar 38 kali akar 38. Ada akar dikali akar, terus nilainya sama nih, sama-sama 38. Maka hasilnya adalah hasil di dalam akar ini. Jadi hasilnya akar sama dengan 38 tanpa akar. Ini khusus untuk yang misalnya angkanya adalah sama 3. Ini kan akar 38 kali 3, akar 38 juga angkanya sama. Sama-sama di akar lagi. Maka hasilnya adalah angka di dalam akar itu. 38. Sama dengan min 19 per 38. Ini masing-masing bisa disederhanakan atau masing-masing bisa dibagi berapa. Ini bisa langsung dibagi 19. 19 bagi 19, 1. Per 38 bagi 19 itu dapat 2. Jadi hasilnya adalah min setengah. Maka sudutnya adalah theta sama dengan, nah sekarang kita cari sudut cos, nih sudut cos yang hasilnya adalah minus setengah. Adalah di sudut berapa? Cos yang hasilnya minus setengah. Nah, ini untuk kita mengingat kembali ya. Ini namanya tabel kuadran trigonometri. Ini ada 4 kuadran. Ini kuadran pertama, kuadran kedua, kuadran bukan kuadrat. Kuadran ketiga, yang ini kuadran keempat. Kuadran 1 0 derajat sampai 90 derajat. Di kuadran 2 dari 91 derajat sampai 180 derajat. Kuadran ketiga dari 181 sampai ke 227 derajat. Kuadran 4 dari 271 ke 360 derajat. Nah, gimana untuk cara tahu dia itu nilainya plus atau minus, cos atau sinnya? Di sini kita kasih tanda dulu. A, AS, T, C. Artinya apa? A ini all, semua. Semuanya itu nilainya plus. Sin, cos, dan tan-nya plus. S itu untuk sin. T itu untuk tan. C itu untuk cos. Nah, cara ngafalinnya gimana? Aku sudah tahu cinta. Aku sudah tahu cinta. Jadi yang ada yang sini nih, aku sudah tahu cinta ini, dia nilainya plus. Maka selebihnya adalah minus. Nah, ini kan A, ini semua. Berarti sin cos tan-nya adalah plus. Sedangkan S sudah berarti sinnya yang plus. Sisanya adalah tan dan cosnya nilainya minus. Nah, ini tannya plus, berarti sin dan cosnya yang minus. Ini cosnya yang plus, berarti tan dan sinnya yang minus. Ini plus. Nah, terus tadi kan kita nyari hasil yang
nilainya setengah. Nah, untuk mengetahui nilai-nilainya, kita harus punya tabel trigonometri sudut istimewa. Sudut istimewa itu sudutnya 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Ini nilainya sin dan cos. Tadi kan yang ditanya adalah sudut pada saat setengah. Nilai cos nilainya setengah. Dia ada di sudut, kita lihat di sini. Ini cos. Nilainya setengah itu ada di sudut 60 derajat. Ini tapi untuk kuadran 1 kan berarti 60 derajat karena dia ada di sekitaran 0 sampai 90. Ini untuk kuadran 1. Sedangkan yang ditanya tadi adalah minus setengah. Minus setengah berarti nilai cos yang hasilnya minus itu ada di mana? Sedangkan kuadran 1 kan hasilnya plus semua. Kita lihat kuadran 2. Di kuadran 2 ini nih, cos. Nah, berarti kita tinggal cari aja nih. Karena yang di kuadran 2 kan, dia cosnya itu minus, yang nilainya setengah. Itu. Kita nyari. Nah, tadi kan kita mencari nilai min setengah itu untuk cos. Berarti adanya di kuadran 2. Nah, kuadran 2 kan batasnya sampai 180. Berarti kita cari, tadi kan kalau setengah doang itu kan 60 derajat, tapi dia kuadran 1. Sekarang kita cari yang kuadran 2, berarti 180 derajat dikurang berapa biar hasilnya itu jadi 60 derajat. Biar hasilnya jadi 60 derajat. Dikurang berapa? Dikurang 120 derajat. Maka nilainya adalah yang ini. 120 derajat. Nah, berarti maka di sini nilainya adalah theta atau sudut sama dengan 120 derajat. Selesai sampai sini. 120 derajat. Paham ya? Semoga dapat dipahami. Yang penting itu adalah kita mengerti trigonometrinya. Berikut ini latihan kita pada pertemuan ini. Silahkan dikerjakan di buku tulis. Kemudian bisa kirim melalui WA hasilnya. Atau bisa juga kirim langsung melalui Google Classroom. Selamat mengerjakan. Sampai di sini pertemuan kita. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Semoga dalam keadaan sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.